Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ITDN Channel. Baik, di sini saya akan membahas tentang soal uji kompetensi keahlian tahun 2023 paket 1 kompetensi keahlian teknik komputer jaringan, yaitu rancang bangun keamanan jaringan, instalasi dan konfigurasi dinamik routing. Sebelum kalian membuat dengan ini harus ada beberapa aspek, yaitu dari peralatan, silahkan disesuaikan saja peralatan minimumnya yang sudah ditentukan, lalu ada soal-soal yang diberikan. Oke. Di sini saya menggunakan 5 switch hub-nya, lalu menggunakan 2 buah router board RB951. Untuk gambar topologinya itu seperti ini. Di ISP yang saya gunakan itu menggunakan 192.168.100.1/24. Nanti ISP-nya silahkan sesuaikan saja dengan ISP yang ada di tempat masing-masing. Dari ISP masuk ke switch hub, yaitu ini. Nanti di ISP masuk ke switch hub yang pertama, lalu switch hub masuk ke router A pada port router A itu pada port pertama, dan port keduanya itu nanti masuk ke klien menggunakan media kabel. Lanjut, untuk yang dari switch hub ke router B itu sama, masih menggunakan port satunya sebagai jaringan pabriknya. Lalu untuk lokalnya, kliennya itu menggunakan jaringan wireless pada router B-nya. Langsung saja kita coba konfigurasi, tapi sebelumnya pastikan routernya sudah dalam kondisi reset. Ini sudah saya reset sebelumnya. Oke, saya konekkan untuk routernya. Oke, ini saja ada 2 router yang sudah terhubung. Yang pertama, saya akan membuat identity biar untuk membedakan antara router A, router A-nya, dan yang satunya untuk mengidentiti router B sebagai router B-nya. Ini identitasnya sudah berubah menjadi router A dan menjadi router B. Untuk soal selanjutnya, yang pertama, jaringan lokal LAN itu menggunakan 253 sekian/28 menggunakan CIDR 28. Oke. Langsung saja kita konfigurasi. Yang pertama, kita masuk IP address ini pada router A 250.3/1, saya pakai /1, pakai 1/28. Interface-nya yaitu ether 2 karena yang A nanti menggunakan jaringan kabel LAN. Oke. Nah, sudah. Lanjut ke router-nya, masuk ke IP address ini 200.3.49/28. Oke. Interface-nya pastikan di interface WLAN. Yang ini kan di interface kedua. Sedangkan yang router B itu pada interface-nya adalah interface jaringan WLAN-nya. Apply. Oke. Oke, lanjut menambahkan jaringan internet atau jaringan WAN-nya. Ini semuanya dari IP internet router A, router B itu sesuai dengan network yang diberikan oleh ISP. Oke. Yang pertama kita di router A dulu. Kita masuk ke IP DHCP client. Lalu pilih add, interface-nya pilih ether 1. Apply. Oke. Nah, di sini sudah bound.
Untuk Ether 1 diberi IP 192.168.100.19/24 router A-nya. Oke, kita lanjut untuk router B-nya. Masuk IP DHCP client, lalu add, lalu pilih R1. Nah, di sini add default-nya itu pilih no, karena di soal itu ditentukan lakukan konfigurasi pada router. Dynamic routing router A dan router B, static routing router B saja. Nah, oke. Nah, pilih no, pilih apply, lalu oke. Nah, di sini sudah on, IP-nya diberikan 192.168.100.20/24. Oke, tadi kita cek root-nya. Nah, di sini karena tadi sudah dynamic statusnya, itu langsung saja masuk gateway 100.1-nya ini. Sedangkan yang di sini harus menambahkan secara statik atau secara manual. IP routes. Nah, kita tambahkan rootnya 1, gateway-nya 192.168.100.1 sesuaikan dengan IP ISP yang ada di masing-masing tempat masing-masing. Oke, ini sudah masuk dari jebol statusnya. Lanjut, kita menambahkan firewall. Oke, kita pada router A, firewall, NAT, edge, general, kayaknya pakai SRC NAT, out interface itu Ether 1 yang terhubung ke jaringan publik, lalu pilih salah, bukan akses tapi actionnya tadi mark it. Oke. Sama router B, IP, firewall, NAT, general, short chain yang pakai SRC NAT, out interface itu sama Ether 1. Actionnya pilih masquerade. Oke. Nah, sudah semua. Harusnya router ini terkoneksi dengan internet. Kita coba apakah sudah terkoneksi dengan internet. Kita ping google.com. Nah, sudah terhubung ke jaringan internet, sudah ZL. Oke, lanjut untuk yang router keduanya, router B-nya. Tapi Google juga ping google.com. Oke, ini juga sudah terhubung ke jaringan internetnya. Lanjut untuk soal selanjutnya, yaitu untuk jaringan WLAN. Nah, jaringan WLAN ini kabelnya nanti IP pool atau IP yang diberikan, yang disewakan itu 50 sampai 60.1. Lifetime-nya 6 jam, gateway-nya menggunakan 250.349, DNS-nya menggunakan 881 sama 253.33. Oke, yang pertama kita masuk ke router B-nya. Nah, ini router B. Nah, router B masuk ke menu wireless, pastikan wireless-nya di-enable-kan dulu. Masuk ke wireless. Oke, ini modenya menjadi AP bridge. B-nya saya pakai yang DGN. Sebenarnya biarkan saja dulu, frekuensi biarkan dulu. Nah, SSD-nya saya kasih nama menjadi UKK_nama. Pilih apply, pilih oke. Nah, selanjutnya untuk membuat DHCP servernya, IP masuk DHCP server, lalu pilih DHCP setup, interface-nya WLAN. Next, IP address-nya space-nya 5048. Oke, next lagi. Gateway-nya menggunakan sesuai soal tadi. Nah, gateway-nya menggunakan 49. Oke, sama berarti sudah, tinggal next saja. Nah, address to give. Nah, tadi IP pool yang disewakan itu mulai dari 50 sampai berapa tadi? Sampai 61. Oke, berarti ini diganti menjadi sampai 61.
61. Oke, next. Oke, DNS-nya menggunakan tadi dimintanya yaitu 888 dan 250.3.33 sesuai dengan soal yang ada di sini. Nah, ini. Oke, kalau sudah next. Lifetime-nya menjadi 6 jam, yaitu berarti tinggal dipilih saja 06 seperti ini, 6 jam. Next. Nah, ini sukses. Oke, ini merah karena belum ada jaringan wireless yang terhubung. Untuk selanjutnya yaitu menambahkan routing. Routingnya saya menggunakan OSPF. Oke, kita lihat biar mempermudah IP address tadi. IP address-nya. Nah, oke, kita masukkan yang pertama di router A yaitu pada routing pilih OSPF. Oke, masuk ke menu network. Oke, kita tambahkan apa networknya, sesuaikan network ada yang di sini berarti dimasukkan. Oke, tadi mulai 192.168.100.0/24, jangan lupa slashnya dimasukkan, areanya pilih backbone. Oke, kita tambah lagi satu lagi 250.3.0, sesuaikan network yang ada di sini /28. Oke, areanya juga sama backbone. Oke, kita geser ke router B-nya, sama menggunakan routingnya itu OSPF network. Nah, ini cek IP address-nya berapa tadi yang dimasukkan. Nah, biar tidak lupa. Nah, yang pertama 192.168.100.0 ini networknya. 192.168.100.0/24. Karena ini juga sama masih backbone. Oke, kita tambah lagi untuk yang kedua yaitu 250.3.48. 250.3.48/28. Oke. Nah, sudah selesai. Itu untuk membuat routingnya. Tinggal langkah selanjutnya yaitu ini syarat routing. Buat desain sistem keamanan jaringan dengan melakukan instalasi dan konfigurasi proxy server pada jaringan lokal kabel. Jadi kembali lagi yang lokal kabel berarti mengkonfigurasi proxy hanya di router A saja. Oke. Mulai. Jadi masuk ke IP proxy. Web proxy. Oke, kita enablekan. Tadi portnya menggunakan di soal itu disuruh menggunakan 3128. 3128. Administratornya tadi di soal itu disuruh nama peserta @sekolah.sch.id. Nah, saya gunakan snk@sekolah.sch.id. Oke, apply. Ini maksudnya kita checklist, apply. Nah, untuk website yang harus dibuat yaitu ada 2 website, minimal 2 website, kita buat saja. Contohnya kita mau masuk ke akses. Nah, kita bikin aksesnya yaitu di DST host, destination hostnya. Pilih sebagai contoh yaitu punyanya linux.or. Sebagai contoh. Actionnya pilih deny. Satu lagi sebagai contoh kita ngeplug punyanya .com sebagai contoh ya. .com. Actionnya juga sama menggunakan deny, ditolak artinya. Apply, oke. Oke, lanjut. Untuk membuat web proxy itu berjalan harus menambahkan firewall juga. Firewall add general. Nah, di sini diganti menjadi
destinat in interface, karena interface yang diblok itu hanya di ether 2 sesuai dengan gambarnya di sini. Nah, berarti yang diblok nanti yang lewat ether 2 saja. Oke, actionnya yaitu redirect to port 3128. Oke, salah alt add. Oke. Oh, ini protokolnya menggunakan TCP, TCP portnya 80. Saya lupa. Oke, apply. Oke, nah ini sudah. Setiap klien yang terhubung ke jaringan kabel itu hanya 64 kbps, sedangkan yang via ini salah soalnya, yaitu via wireless wifi itu 32 kbps. Tapi saya rasa karena ini hanya 64 kbps itu sangat lemot, terus buka jadi susah, saya ganti nanti menjadi 1 mbps. Sedangkan yang ini nanti tak rubah menjadi 700 kbps. Oke. Berarti nambahnya di menu use. Nah, kita use tambah PC atau klien. Kliennya targetnya tadi ether 2, limit menjadi 1 MB, uploadnya juga 1 MB, upload dan downloadnya 1 MB. Oke, nah ini masuk klien. Ini juga sama untuk wirelessnya, berarti masuk ke menu queues, simple queue, add, ini klien. Targetnya berarti di WLAN. Oke, pilih apply, lalu pilih, oh maaf, ini max limitnya tadi 700k, downloadnya juga 700k. Oke, nah, udah masuk. Oke, selanjutnya kita pengecekan, kita masukkan kabel yang dari laptop, kita hubungkan ke sini dulu untuk pengujian pengecekan dari laptop, nanti komputer masuk ke port 2. Oke, saya coba dulu. Oke, coba kita tes speed testnya. Speed test. Oke, ini karena belum tambahkan IP, saya lupa. Static IP, jadi belum terhubung ke internet. Oke, tadi IP-nya 250.3. Saya pakai 2. Maaf, CDR-nya berapa? Oke, untuk IDR /28 yaitu 240 update mas. Jadi 240. Gateway-nya berarti 253.1. Oke. Tunggu sampai terkoneksi internet.
Nah, internet akses, kita coba untuk detailsnya. Kita pakai nah, kalau kita Mbps nih maksimal hanya segini yang saya dapat. Nah, tidak melebihi 1 Mbps. Tapi yang pertama itu berhasil dari internetnya. Oke, berarti ini berhasil untuk jaringan internetnya sudah jalan. Oke, untuk selanjutnya kita coba tadi kita ngeblok linux.co.ir.id. Nah, ini sudah akses forbidden, sudah diblok oleh yang namanya mikrotiknya. Oke, tadi sudah berhasil. Untuk pengetesan jaringan LAN-nya kita tes. Jadi namanya SSD-nya ini UKK, underscore nama, connect. Nah, kita tes lagi untuk jaringan LAN karena versi 700K. Kita dapat berapa coba? Oke, 0,6, 0,7. Nah, itu artinya 700K itu 0,7. Oke, jadi berhasil. Nah, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan subscribe channel ini biar lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.